Ada pepatah mengatakan bahwa cinta yang tulus itu tidak mengenal usia, status, golongan, agama, dan juga kasta. Cinta yang tulus itu akan menerima kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan akhir kisah pasangan yang memiliki perbedaan kasta seperti pada drama Faceless Love berikut? Faceless Love adalah drama Thailand yang tayang pada 8 November 2023 kemarin. Drama ini menceritakan kisah cinta beda kasta antara atasan dan sekretarisnya. Vikits merupakan seorang pria tampan yang berasal dari keluarga kaya raya. Di balik wajah tampannya itu, dia memiliki sebuah kelainan prosopagnosia yang artinya tidak bisa mengenali wajah orang atau buta wajah. Hal inilah yang membuatnya dikenal sebagai atasan yang cuek dan dingin. Karenanya dia memutuskan merekrut seorang sekretaris pribadi untuk membantunya dalam mengenali seseorang yang ditemuinya. Mirin adalah sosok sekretaris pribadi kepercayaannya. Kebersamaan mereka ini membuat keduanya menjadi lebih dekat hingga muncul perasaan suka satu sama lain. Lalu bagaimanakah kisah mereka? Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki dan ibunya yang sedang berada di taman bermain. Anak laki-laki itu tak lain adalah Vikits kecil. ตอนนั่งจับดีๆแล้วมันตกลงมาแล้วลูก ครับแม่พี่สัญญาเลยพี่จะเล่า Vikits naik wahana komedi putar seorang diri. Meskipun begitu, dia tetap menikmatinya. Senyum bahagia terpancar di wajahnya, sedangkan ibunya hanya memandanginya di kejauhan dengan tatapan sendu. Setelah beberapa putaran, senyum Vikits berubah menjadi jerit tangis, sebab ibunya tiba-tiba menghilang. แม่ครับวิไม่ได้เหรอครับ Dia menelusuri taman bermain dan memeriksa para pengunjung. Harapannya adalah menemukan sang ibu. Namun teriakannya itu justru mengundang pengunjung lain untuk mengerubunginya. Semua wajah orang-orang yang dilihatnya buram dan dia pun pingsan. Setelah kejadian tersebut, dia mengalami syok berat sehingga tidak bisa mengenali atau membedakan wajah orang. Dokter pun menyimpulkan bahwa Vikits kecil menderita prosopagnosia atau buta wajah. Beberapa tahun kemudian di Bangkok tahun 2023, Vikits tumbuh menjadi pria tampan yang mempesona. Semua karyawan menyapanya, sebenarnya dia juga ingin menyapanya kembali. Tapi karena tidak tahu siapa yang ada di hadapannya, jadi dia bersikap cuek. Sesampainya di ruangannya, dia kesal karena coklat panas favoritnya belum tersedia di mejanya. Dia pun menelpon Canon, saudara sepupunya, mengeluhkan hal tersebut. Dia juga memintanya segera merekrut sekretaris pribadi untuknya. Canon menyuruhnya membuat coklat panas sendiri untuk sementara waktu. Di sisi lain, ibu Canon marah dan khawatir ketika melihat kondisi anak kesayangannya dalam keadaan kelelahan bekerja. Dia meminta Canon untuk lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang mengurus Vikits yang dinilainya terlalu bergantung kepadanya. Canon pun berjanji akan berhenti mengurus Vikits setelah merekrut sekretaris baru untuknya. ขอหาผู้ช่วยสมองเพชรอย่างทีวีมันวันไว้ให้ได้ก่อนนะแล้วผมจะเลิกยุ่งเลยสัญญา Di tempat lain, Mirin sedang sibuk mengantarkan pesanan kue buatan keluarganya dari rumah ke rumah. Setibanya di rumah, tanpa sengaja dia mendengar percakapan ibu dan neneknya yang membicarakan tentang dirinya yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah 2 tahun lulus dari kuliahnya. Ibunya merasa bingung padahal anaknya lulus dengan nilai terbaik. Neneknya pun mengatakan apabila Mirin gagal lagi, maka ini akan menjadi wawancara kerja terakhir baginya. Dia menambahkan bahwa Mirin bisa bergantung kepada mereka berdua. Ibunya tidak setuju. Menurutnya, Mirin sudah dewasa dan harus memiliki pekerjaan. Ditambah lagi, kondisi tubuh mereka pun sudah semakin tua. Mendengar itu, Mirin merasa bersalah dan sedih. Dia kemudian masuk ke dalam kamarnya. Tak lama, neneknya mengetuk pintu kamarnya dan memberikan gaun yang dibelinya di pasar untuk dia pakai saat wawancara kerja nanti. Di kantor, Vikits masih rewel dengan coklat panas yang dibuat oleh salah satu karyawannya. Dia bertanya kepada karyawan tersebut kapan jadwal wawancara sekretaris dilaksanakan. Karena dia merasa sudah tidak tahan lagi dan membutuhkan sekretaris secepatnya, dia pun meminta agar jadwal wawancara tersebut dimajukan. ผมจะบอกคุณชานนท์นะว่าเริ่มได้เลยผมทนไม่ไหวแล้วผมต้องการช็อกโกแลตร้อนที่ถูกต้อง
Sementara itu, Mirin ketar-ketir ketika tahu bahwa jadwal wawancara ternyata dimajukan secara mendadak. Dia kemudian bergegas menuju perusahaan Vickits dengan menaiki ojek. Dia terlambat datang dan malah membuat kekacauan. Vickits marah dan mendiskualifikasinya dengan alasan memakai gaun kuno. Mirin tak terima dengan keputusan Vickits yang menilainya berdasarkan gaun yang dipakainya. Mereka berdua berdebat di depan semua orang. Namun ketika Mirin menyebutkan nama lengkapnya, Vickits langsung menyuruhnya datang ke ruangannya. เดี๋ยว ตามไปพบผมที่ห้อง Vickits kemudian menanyakan kemampuan dan pengalaman kerja Mirin. Dia akan merekrut Mirin menjadi sekretarisnya apabila Mirin mengganti gaun kuno yang dipakainya dan mengubah penampilannya agar menarik seperti sekretaris lainnya. Demi mendapatkan pekerjaan itu, mau tidak mau Mirin pun menuruti perintah Vickits, walaupun sebenarnya dia enggan melepas gaun pemberian neneknya. แต่นี่บริษัทผม ตั้งค่ายเอง ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชุด ผมก็ไม่รับ Lalu Vickits memberikan banyak dokumen kepada Mirin untuk dibaca dan dihafal. Canon yang dikenal sebagai atasan yang baik hati dan ramah menjelaskan kepada Mirin maksud Vickits menyuruhnya merubah penampilannya. Dia memberikan sebuah perumpamaan agar Mirin mudah mengerti. Dia juga menjelaskan bahwa Vickits tertarik dengan kemampuan yang dimiliki Mirin, namun pengalaman kerjanya dinilai kurang dari kandidat lainnya. Sehingga merubah penampilan adalah salah satu alasan Vickits menerimanya. ใจความสามารถของคุณ แต่ประวัติการทำงานของคุณน้อยกว่าคนอื่นมาก ถ้าคุณไม่ปรับภาพลักษณ์เขาจะบอกคนอื่นๆไว้ไง Canon menyadari bahwa Mirin pernah beberapa kali ikut seleksi kerja di perusahaan Vickits, namun gagal. Kali ini dia mengikuti seleksi lagi memakai identitas baru. Mirin menjelaskan bahwa alasan merubah namanya menjadi Nira Umpan adalah agar dia mendapat keberuntungan. Nama Nira Umpan adalah nama sahabat kecil ibunya yang belum pernah ditemuinya. Dia juga memperkenalkan diri memakai nama panggilannya. ชื่อของเพื่อนสนิทแม่นะคะแต่ว่าฉันไม่เคยเจอนะคะแม่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยสนิทกันมากแต่พอโตก็แยกย้ายกันไปนะคะ Canon dan Mirin pergi ke butik dan salon untuk merubah penampilan Mirin. Di sisi lain, Vickits memandangi surat lamaran kerja milik Mirin. Dia penasaran siapa yang telah memberikan nama tersebut, karena Nira Umpan juga adalah nama ibunya yang menghilang. Apakah ibu Vickits sahabatnya ibu Mirin, atau nama tersebut hanya kebetulan saja? Singkat cerita, Mirin pulang dengan senyum bahagianya. Dia memberi kabar baik kepada ibu dan neneknya bahwa dia telah diterima bekerja. Ibu dan neneknya merasa bangga, ketiganya kegirangan dan saling berpelukan. Mirin berterima kasih pada neneknya atas gaun pemberiannya yang dinilainya membawa keberuntungan untuknya. Dia bertekad akan menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya. Jadi ibu dan neneknya tidak perlu bekerja keras lagi. Malam harinya, Mirin membaca dan menghafal semua dokumen yang diberikan Vickits kepadanya. Dia tak menyadari bahwa waktu berjalan begitu cepat, hingga ibunya sudah bangun untuk membuat pie apple pesanan orang. Ibunya menyuruh Mirin segera tidur, namun Mirin bersikeras ingin membantu ibunya membuat kue. Pagi yang cerah menyambut Mirin. Hari ini adalah hari pertama Mirin bekerja. Dia masuk ke dalam ruangan Vickits dan memperkenalkan diri. Vickits terpesona dengan penampilan barunya yang cantik dan modis. Lalu Vickits mendekatinya dan mencium bau tubuhnya, dan berkata bahwa bau tubuhnya kini berubah menjadi bau pie apple yang lezat. Tak bisa dipungkiri, jantung Mirin berdegup kencang saat tubuh Vickits semakin mendekat. คุณมีกลิ่นของพายแอปเปิ้ล Vickits kemudian memberikan tugas pertama kepada Mirin, yaitu membuat coklat panas. Mirin bergegas ke pantry, namun kembali masuk ke ruangan Vickits. Dia meminta Vickits untuk menunggu coklat panasnya sebab menurutnya bahan-bahan yang ada di pantry kurang. Dan jika memaksakan membuat coklat panas dengan bahan yang ada, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Seperti biasa, mereka saling berdebat dulu sebelum mencapai kesepakatan. Setelah mendengar penjelasan Mirin, Vickits pun setuju menunggu. Selang beberapa saat, akhirnya coklat panas buatan Mirin pun jadi. Dia langsung menyajikannya pada atasannya. Begitu melihat dan meminum coklat panas itu, Vickits langsung teringat dengan coklat panas buatan ibunya
yang memiliki rasa sama persis dengan buatan Merin.